Tat, apa? Saya kan punya tanah sehektar di kota, Tat. Jadi tanah saya yang 1 hektar itu mau saya jadiin kuburan gitu, untuk disewa-sewakan gitu. Jadi silahkan warga masyarakat yang ada di sekitar tanah saya itu menguburkan almarhumah keluarganya di situ, tapi nyewa gitu. Nyewanya setahun misalnya 1 juta, 2 tahun 2 juta, 3 tahun 3 juta. Itu gimana Tat hukumnya? Boleh nggak nyewain tanah untuk kuburan? Ya? Rumah yang disewa oleh Bakar dari Jahit pintunya rusak, gentengnya bocor, kacanya pecah. Pertanyaannya, apakah Jahit sebagai mukri orang yang menyewakan wajib mendandaninya? Jawabannya, ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sekarang? Wa bi ghairi mutadominin ya. Wa bi ghairi mutadominin listifai ainin. Wa lan metu bi ghairi mutadominin listifai ainin. Kalawan lapad ghairi mutadominin liane kang nyimpen listifai ainin kedue nohoni zat ma apa barang tadumana kang nyimpen ya ma istifaha ing nohoni ain fala yasihu maka ora sah iktira'u bustanin apa nampa sewa kebun lisamroti karena buahe bustan li'anal a'yan karena setune pirang-pirang zat la tumlaku ikora den milik ya a'yan bi'akdil ijaroti kalawan akad ijarah kos dan haleneja wana kola lan wis nganukil at-Tajus Subki sapa Imam Tajuddin Subki di tausyihihi ing dalam kitab Tausih Tajus Subki ikhtiyar walidihi ing kaul muhtar bapane Imam Tajus Subki At-Taqi Subki tegese Imam Taqiyuddin Subki di akhiri umrihi ing dalam akhir umure Taqi Subki sihata ijaratil asjar ing sah nyewaaken pirang-pirang pohon kayu li Samaria karena buahe asjar wa soroulan wis mertelaaken ya ulama bisihati istijari kunatin kalawan sah nampa sewa solokan au bi'rin atawa sumur lil intifa karena ngalep manfaat bima iha kalawan banyune kunat lil hajati karena kebutuhan. Qala wis ngucap ya Imam Muzajjad fil ubab ing dalam kitab ubab la yajuzu ora wenang ijaratul ardi apa nyewaaken tanah lidabnil mayiti kedue mendem mayit li hurmati nafsi kena haram ngeduke mayit qabla balaihi ing dalam sedurunge busuke mayit wajahalati waktil bala lan samar waktune busuk wayajibulan wajib ala mukrin ing atase wong kang nyewaaken taslimu miftahin apa masrahaken kunci
Wadarin lan etap taslimu miftahi darin apa maslahaken kunci umah limuktarin kedewong kang nampa sewa walau doa lan lamun ilang ya miftah minal muktari saking wong kang nampa sewa wajaba maka wajib alal mukri ngatasé wong kang nyewaaken tajdidu apa nganyaraken miftah wal muradu tawi kang den karepaken bil miftahi kalawan kunci miftahul golak iku kunci pintu gede al musbati kang den tetepaken amma gairu anapun utawi liyane golakil musbat fala yajibu makai kora wajib taslimu apa masrahaken goir wala lan ora wajib kuflihi apa masrahaken gemboke goir kasairil mankulati kaya sakakarine pirang-pirang kang den pindahaken wa imaratuha lan apa ngadandani dar kabinain kaya nembok watatini suthin lan nambal loteng wa wad'i babin lan neleh pintu wa islahi munkasirin lan matutaken kang narima pecah walaisa lan oranana al muradu apa kang den karepaken bikauni mazukiro kalawan anane barang kang den tuturia mawajiban iku kang wajib alal mukri ngatasé kang nyewaaken anahu iku setune kalakuan ya samu iku dosa ya mukri bitarki kalawan ninggalaken mazkur aw annahu atawa setune mukri yujbaru iku den paksa ya mukri alai ngatasé mazkur bal annahu balikta setune mukri intarokahu iku lamun ninggal ya mukri ing mazkur sabata maka tetep lil muktari kedhe wong kang nampa sewa al khiyaru apa khiyar milih-milih kama bayantu kaya barang kang mertelaken isun ma bikauli kalau ucapan isun Fa'in badaro maka lamun age-age ya mukri wa fa'ala lan migawi ya mukri ma ing barang alai kang wajib ngatasé mukri fazaka maka utai mengkono badaro iku kang zuhir khobarnya dibuang wa ilalan lamun ta ora badaro pak maka wenang lil muktari kedhe wong kang nampa sewa khiyarun apa khiyar apa milih-milih inna qasatu lamun kurang ing muktari al manfaatu apa kamanfaatan wala muktarin lan wajib ing atase wong kang nampa sewa tamzibu ursatiha apa ngabersihaken pelataran nedar aidar tegese umah min kana satin saking kokotor wasal jin lan es salju wal ursatu utawi ngaran ursoh kulu bukaatin iku saban-saban tempat baina duar kang tetep ing dalam antara pirang-pirang umah wasiah kang jembar laisa orana nabi iku tetep ing dalam bukah sayun apa wiji-wiji min binain saking bangunan wajamuha utawi jamane ursoh urusotun iku lapad urusotun wa kharaja bi ghairi mutadamminin listifai ainin ma tadammana istifaaha fala yasihu iktira'u bustanin li samratihi li annal a'yan la tumlaku bi aqdil ijarah qasdan tat mau tanya tat
Masalah apa? Masalah nyewain kebun, ngontrakin kebun coklat, ngontrakin kebun kelapa, ngontrakin kebun kopi. Soalnya di masyarakat ada yang ngontrakin kebun kelapa gitu kan, setahun misalnya 3 juta. Yang ngontrakin itu ya nyewain ya. Sinonim kata bahasa mengontrakkan dengan menyewakan. Mengontrakkan itu menyewakan, menyewakan itu mengontrakkan. Nisbat taroduf kata ulama alimante. Sinonim kata. Jadi Jahid misalnya menyewakan kebun kelapa kepada Bakar 1 tahun 3 juta. Nah Jahid namanya mukrin, orang yang menyewakan. Bakar namanya muktarin, orang yang menerima sewaan. Kebun kelapa namanya ain muktarot, barang yang disewakan. Kalau menyewakan kebun kelapa, tentu yang diambil itu buahnya. Selama setahun itu buah pohon kelapa itu ya untuk bakar yang nyewa, itu yang berlaku di masyarakat seperti itu kan. Nah itu gimana Tat? Sahkah menyewakan kebun kelapa untuk diambil hasilnya? Atau nyewa pohon kelapa, nyewa kebun kelapa untuk diambil hasilnya? Sah atau tidak? Jawabannya ulama ikhtilaf 2 kaul. Nah ini keterangannya. Wa bi ghairi mutadhamminin listifai ainin. Keluar dari kata ghairi mutadhamminin listifai ainin, keluar ma tadhammana istifa'aha, menyewakan barang yang habis zatnya. Jadi di bawah sudah dibahas bahwa syarat barang yang disewakan itu jangan habis zatnya. Maka tidak sah menyewakan lilin. Karena kemanfaatan lilin itu kan dengan cara dibakar gitu. Dan habis airnya dengan dibakar, maka tidak sah menyewakan lilin. Ada meminjamkan, ada menyewakan. Meminjamkan dengan menyewakan itu serupa tapi tak sama. Serupanya meminjam dengan menyewakan itu, serupanya itu meminjamkan dengan menyewakan itu hanya boleh diambil kemanfaatannya saja. Dengan meminjamkan sepeda, maka yang diberi pinjaman sepeda itu boleh mengambil kemanfaatan dari sepeda itu dengan cara dikendarai. Dan dengan menyewakan sepeda, maka boleh sepeda itu diambil kemanfaatan oleh orang yang nyewa dengan cara dikendarai. Nah itu serupanya. Tak samanya kalau meminjamkan mah gratis, nggak harus bayar. Kalau menyewakan mah harus bayar, itu bedanya. Terus ngasih dengan jual beli, itu juga sama, serupa tapi tak sama. Serupanya antara ngasih atau hibah ya, antara ngasih dengan jual beli, serupanya dengan
dengan dikasih, maka barang itu menjadi milik kita gitu. Bukan hanya kemanfaatannya saja, tapi barangnya juga jadi milik kita. Dan dengan adanya kita beli, barang itu jadi milik kita, bukan hanya kemanfaatannya saja, barangnya juga jadi milik kita. Cuman bedanya kalau dikasih mah gratis, nggak harus bayar. Kalau dapat beli mah harus bayar. Nah itu. Jadi di bawah sudah dijelaskan bahwa syarat barang yang disewakan itu gairi mutadhamminin listifai ainin, jangan yang habis zatnya. Jangan yang habis zatnya, maka tidak sah menyewakan. Lilin tidak sah. Karena lilin habis zatnya ketika diambil manfaat dengan cara dibakar. Menyewakan sabun nggak sah karena habis zatnya ketika diambil manfaat dengan cara dipakai mandi. Jadi sabun, lilin nggak sah pakai akad menyewakan, tidak sah pakai akad meminjamkan. Karena sama, meminjamkan dengan menyewakan itu syaratnya barang yang dipinjamkan dan barang yang disewakan itu jangan habis zatnya gitu, ketika diambil manfaat. Cuman bedanya kalau meminjamkan mah nggak bayar, kalau menyewakan mah, kalau minjem mah nggak bayar, kalau nyewa mah bayar. Kalau meminjamkan ban sah karena nggak habis zatnya ketika diambil manfaat. Menyewakan ban sah karena nggak habis zatnya ketika diambil manfaat dipakai berenang di laut. Nah, gimana dengan menyewakan kebun? Menyewakan kebun 1 tahun 3 juta, selama setahun itu buah dari kebun itu diambil oleh orang yang menyewa. Bolehkah atau tidak menyewakan kebun 1 tahun 3 juta? Nah ini ulama ihtilaf 2 kaul ya. Menurut kaul pertama, fala yasihu iktira'u bustanin lisamrotihi. Tidak sah nyewa kebun lisamrotihi untuk diambil buahnya. Kata Jairkar, gua sewain tuh kebun kelapa gua ke lu setahun 3 juta. Pokoknya selama setahun ya buah kelapa itu lu ambilin aja udah nggak apa. Oh ya udah kata Bakar, saya terima nyewa kebun kelapa setahun 3 juta. Nah ini menurut kaul pertama tidak sah. Apa sebab? Apa elatnya? Kenapa menurut kaul pertama tidak sah? Elatnya li'annal a'yan latum laku bi'akdil ijarah. Karena zat buah-buahan itu tidak termilik dengan adanya akad nyewa. Nah ini kaul pertama. Li'annal a'yan la tumlaku bi'aqdil ijarah. Karena buah-buahannya itu tidak termilik dengan adanya akad nyewa. Makanya nggak sah kata kaul pertama. Tapi ada kaul kedua nih, wa naqala at-Tajusubki, dan telah menukil Imam Tajusubki pitausi dalam kitab tausehnya. Menukil ikhtiar walidihi kaul muhtar ayahnya, yakni Imam Taqiyuddin Subki. Jadi Imam Taqiyuddin Subki itu nama aslinya adalah Ali bin Abdul Kafi, punya anak 2. Pertama Tajuddin Subki, ahli dalam ilmu ushul fikih, kitab Jam'ul Jawami di antara karangannya. Kedua Imam Bahauddin Subki, ahli dalam ilmu balaghah. Makanya kalau kita ngaji balaghah, Jawhar Maknun atau Uqdul Juman, akan kita ketemukan kaul-kaul Imam Bahauddin Subki.
Jadi Imam Tajuddin Subki dalam kitab Tausiahnya, beliau lebih memilih pendapat yang dipilih oleh ayahnya, oleh Imam Taqiyus Subki di akhir umurnya. Sihata ijaratil asjar lisamalia, bahwa sah menyewakan pepohonan untuk diambil buahnya. Jadi menurut kaul kedua mah sah menyewakan antrakin kebun untuk diambil buahnya. Sebagai perbandingan hukum, wasorohu bisihati istijari kunatin au bi'rin lil intifa bimaiha. Sebagai perbandingan hukumnya, di mana para ulama telah menjelaskan bahwa sah menyewakan solokan itu menyewakan mata air lah, menyewakan mata air, menyewakan lahan yang ada mata airnya, au bi'rin atau menyewakan sumur lil intifa bimaiha untuk diambil airnya. Nah ini kan sama dengan tadi itu, nyewain pohonan untuk diambil buahnya. Kalau ini nyewain mata air untuk diambil airnya, nyewain sumur untuk diambil airnya. Ini kan sama. Dan ini jelas ulama membolehkan gitu, menyewakan sumur untuk diambil air, menyewakan tempat yang ada mata air untuk diambil airnya. Ulama menjelaskan boleh. Maka kata Imam Taqiyus Subki, ya boleh juga dong nyewain kebun untuk diambil buahnya. Elat lil hajati, karena kebutuhan. Qala fil ubab la yajuzu ijaratul ardi lidafnil mayit li hurmati nafsihi qabla bala'i wa jahalati waqtil bala. Qala fil ubab la yajuzu, tat apa? Saya kan punya tanah sehektar di kota, tat. Terus jadi tanah saya yang 1 hektar itu mau saya jadiin kuburan gitu, untuk disewa-sewakan gitu. Jadi silahkan warga masyarakat yang ada di sekitar tanah saya itu menguburkan almarhumah keluarganya di situ, tapi nyewa gitu. Nyewanya setahun misalnya 1 juta, 2 tahun 2 juta, 3 tahun 3 juta. Itu gimana tat hukumnya? Boleh nggak nyewain tanah untuk kuburan? Ya? Qala fil ubab, telah berkata Imam Muzajjad dalam kitab ubabnya, la yajuzu, tidak boleh, ijaratul ardi, menyewakan tanah, lidafnil mayiti, untuk penguburan. Nggak boleh. Lihurmati nafsi qabla balaihi, karena nggak boleh ngeduk mayit sebelum busuknya. Dan wajahalati waqdil bala, tidak diketahui ya waktu busuknya mayit. Kalau akarnya nyewa misalnya baru 2 tahun, ahli waris nggak mampu bayar sewaan. Kata yang punya kuburan, gali. Soalnya lu nggak bayar sewaan. Sedangkan nggak boleh kan ngegali mayit sebelum busuk, sebelum hancur jadi tanah. Sedangkan tidak diketahui kan kapan mayit itu busuk hancur jadi tanah. Makanya diponislah oleh ulama haram nyewain tanah untuk kuburan. Nggak boleh.
Dan memang tanah kuburan nggak ada ya, nggak ada tanah sewaan untuk kuburan. Nggak ada. Tanah kuburan rata-ratanya mauqufah, musabbalah, mamlukah. Ada 3 tanah kuburan itu. Tanah kuburan mamlukah, milik pribadi atau milik keluarga, cuman keluarga aja yang dikubur di situ. Terus ada lagi tanah kuburan musabbalah. Tanah kuburan musabbalah itu tanah kuburan yang dibeli ya oleh warga sokongan, misalnya 100.000 sedang, terus setelah dana terkumpul pakai beli tanah untuk penguburan. Nah, itu termasuk tanah musabbalah. Atau pemberian dari pemerintah, misalnya 1 hektar tanah untuk penguburan, itu juga tanah musabbalah. Ketiga ada lagi tanah kuburan mauqufah, wakaf dari seseorang. Kalau mauqufah, saya wakafkan tanah 1 hektar untuk kuburan umum. Nggak ada tanah kuburan mustajaroh itu, tanah kuburan sewaan nggak ada. Karena emang nggak boleh nih. Wa yajibu ala mukrin taslimu miftahidarin limuktarin. Jahid menyewakan rumah kepada Bakar 1 tahun 3 juta. Jahid namanya mukrin, orang yang menyewakan. Bakar namanya muktarin, orang yang nyewa. Rumah namanya ain muktarot, barang yang disewakan. Nah, setelah akad sewa menyewa, maka Jahid yang punya rumah itu harus menyerahkan kunci rumah kepada Bakar. Kata Jahid, Kar, ini kunci rumahnya, saya serahkan kepada kamu. Wajib itu, harus itu. Wajib ala mukrin kepada Jahid yang menyewakan, taslimu miftahidarin, menyerahkan kunci rumah limuktarin kepada Bakar yang nyewa. Kalau misalnya kunci belum diberikan, boleh Bakar minta, karena sudah ada hak untuk minta kunci rumah itu, karena sudah disewa. Mana kunci rumahnya? Ada hak Bakar minta kunci, karena udah disewakan oleh Bakar. Kalau belum disewa kan nggak ada hak minta kunci. Walau doa minal muktari wajaba alal mukri tajdiduhu. Apa? Saya nyewa hotel, Tat. Kalau umroh itu di Mekah biasanya 3 hari, di Madinah biasanya 3 hari. Yang kalau paket 9 harian ya. Di Mekah 4 hari. 9 hari itu dengan perjalanan pulang pergi. Di Madinahnya cuma 3 hari, di Mekahnya 4 hari, jadi 7 hari di sana. Kan kuncinya, kunci kamar itu kadang hilang gitu kan, karena rata-ratanya sekarang mau pakai kartu sih kuncinya itu. Rata-ratanya pakai kartu kuncinya itu. Misalnya kuncinya hilang, kartunya hilang. Nah, boleh kita minta ke pegawai hotel yang ada di ruang, yang ada di lobi gitu ya, minta diganti kuncinya. Nah, ini keterangan. Walau doa minal muktari, kalau kunci kamar sewaan kita itu hilang, wajib alal mukri tajdidud, maka wajib kepada yang menyewakan menggantikan kuncinya. Jadi kalau kita kuncinya hilang, tinggal datang aja ke lobi, terus terang kuncinya hilang, nanti diganti.
Wal muradu bil miftah, miftahul ghalaqil musbat, yang dimaksud dengan kunci di sini adalah kunci pintu utama ya. Amma gairu, adapun bukan pintu utama seperti pintu dapur, pintu dalam lah ya. Pintu kamar atau pintu dapur yang ada di dalam. Fala yajibu taslimuhu, enggak harus dikasih kunci itu. Kalau memang nggak ada kuncinya, karena di dalam ini nggak harus diserahkan. Jadi kalau misalnya nanyain mana kunci itu, kunci WC-nya atau kunci kamarnya, oh itu mah nggak ada kuncinya, berarti nggak harus nyerahin kunci. Yang penting kunci pintu keluar aja, itu mah harus diserahkan. Kunci pintu utama mah harus diserahkan. Amma gairu, adapun kunci pintu adapun kunci pintu yang bukan pintu utama seperti pintu-pintu yang ada di dalam, fala yajibu taslimu, tidak wajib diserahkan. Bal wala kukluhu kasairil mankulat, dan tidak wajib memasrahkan gembok. Kalau misalnya dikuncinya pakai gembok, kan gembok mah terpisah deh ya. Maka yang menyewakan tidak harus memasrahkan gembok. Gemboknya mana nih? Waduh, nggak ada gemboknya mah. Ya udah lu beli aja sih gemboknya. Nggak apa itu, nyuruh beli. Kasairil mankulat sama seperti barang-barang yang biasa dipindah-pindahkan, seperti kursi, lemari yang ada di dalam. Nah itu mah nggak harus sebetulnya. Di dalam menyewakan rumah, karena yang dimaksud dari menyewakan rumah ya cuma nyewain rumah aja gitu. Adapun isinya enggak gitu. Jadi boleh misalnya kalau ada lemari kita di dalam rumah itu, setelah rumah itu kita sewakan, lemari kita ambil gitu, boleh. Karena itu enggak masuk sewaan. Wa imaratuha kabinain watatini suthin wawadibabin. Rumah yang disewa oleh Bakar dari Zaid, pintunya rusak, gentengnya bocor, kacanya pecah. Pertanyaannya, apakah Zaid sebagai mukri, orang yang menyewakan, wajib mendandaninya? Jawabannya, wa yajibu imaratuha, wajib Zaid yang punya rumah ngedandani rumah yang disewakan kepada Bakar. Kalau misalnya Bakar ngeluh, waduh rumah yang gua sewa dari lu itu bocor, nah, maka kewajiban Zaid ngedandani. Gentengnya banyak yang bocor, kewajiban Zaid yang ngedandani. Kacanya pecah, kewajiban Zaid yang ngedandani. Pintunya rusak, kewajiban Zaid yang ngedandani. Walaisal murad bikauni mazukira wajiban alal mukri annahu ya'samu bitarkihi. Yang dimaksud dengan kata wajib di sini, tadi kan dikatakan wajib Zaid mendandani pintu yang rusak,
Kalau bakar misalnya yang nyewa, kalau bakar yang nyewa ngeluh, waduh pintu rumah lu yang gua sewa itu rusak gitu. Wajib kan jahit ngedandani. Genteng rumah itu bocor, wajib jahit yang ngedandani. Kaca pecah, wajib jahit yang ngedandani. Nah, pengertian wajib di sini bukan berarti jahit dosa kalau nggak ngedandani, bukan. Pengertian wajib di sini bal annahu intarokahu sabata lil muqtari al-hiyar. Pengertian wajib di sini bukan berarti jahit dosa kalau nggak ngedandani, tapi pengertian wajib di sini kalau jahit tidak mau mendandani sabata lil muqtari al-hiyar, boleh kepada bakar yang nyewa melaksanakan khiyar, melaksanakan hiyar aib ya. Artinya mau meneruskan sewaan monggo, mau memutuskan sewaan monggo. Kata bakar dari kemarin gue udah kasih tahu sama lu, gentengnya ada yang bocor, kaca pecah, pintu coplok, nggak, udah gue minta didandanin, lu nggak mau dandanin, udahlah gue nyewanya sampai sini aja lah. Gue baru ngisi rumah ini sebulan, jadi masih ada 11 bulan. Jadi uang gue yang kemarin udah masuk, misalnya 1.200.000, tolong dibalikin. Karena gue baru ngisi sebulan kan, baru ngisi sebulan, setahun 1.200.000, berarti sebulannya 100 misalkan. Tolong balikin. Jadi boleh melaksanakan hiyar aib. Kalau misalnya bakar ya udahlah, nggak apalah. Tapi gua kapok nanti, gua nggak mau nerusin nyewa rumah ini lagi, ya silahkan. Terserah itu. Nah seperti itu pengertiannya. Kama bayantu biqauli, sebagaimana kata musannif, fa in badaro wa fa'ala ma'alahi fazaka. Kalau jahit yang punya rumah respon, buru-buru respon, sehingga buru-buru ngedandanin pintu, buru-buru ngebenerin kaca, genteng rumah dia yang bocor dandanin, fazaka, maka jelas bakar yang nyewa pasti merasa nyaman, merasa puas karena bagus servisnya. Pasti nyewa lagi nanti. Tapi wa illa, kalau jahit nggak mau ngedandanin, falil muqtari khiyarun, maka boleh kepada bakar yang nyewa melaksanakan hiyar aib inna qasatul manfaah, kalau merasa tidak nyaman. Udahlah kan gue nyewanya sampai sini aja lah, duit yang udah masuk separuhnya minta dibalikin, boleh. Kalau jahit nggak respon, nggak mau ngedandan. Makanya kita di hotel itu, kalau nyewa hotel itu, baik umroh atau haji, kalau misalnya selang tempat kamar mandi kita rusak, langsung lapor aja. Nanti ada pihak hotel yang langsung ngerjain. Wala muktarin tanzifu orsotiha aidar min kanasatin wasaljin. Apa? Saya nyewa rumah, ya. Tiap pagi kotor itu rumah, di depan rumahnya banyak sampah. Nah itu kewajiban siapa itu? Nyapuin kotoran yang berserakan di depan rumah tiap pagi. Kewajiban saya kah yang nyewa rumah, atau kewajiban jahit yang punya rumah? Jawabannya wala muktarin tanzifu ursotiha. Kewajiban kita yang nyewa membersihkan pelataran rumah dari kotoran, dari salju, bukan kewajiban jahit yang menyewakan. Jadi kalau kita nyewa kamar di hotel, ya
Kewajiban kita ya ngebersihin. Kalau ada sampah di kamar kita, ya kewajiban kita yang ngebersihin. Tapi kadang suka ada yang nyuruh ke orang pegawai hotel. Misalnya minta ganti spray gitu kan. Minta ganti spray, itu ngasih upah biasanya. Ngasih upah gitu. Wal ursatu kullu bukatin baina duar. Yang namanya pelataran itu adalah tempat yang ada di sekeliling rumah yang luas, laisa fiha syai'un, enggak ada bangunan. Wa jam'uha ursatun, jamak ursoh adalah ursatun. Jadi kewajiban kita yang nyewa ya, bersih-bersih tiap pagi itu. Jangan ngandelin yang nyewain. Aleman bener kalau misalnya masih harus yang nyewain yang nyapu gitu kan. Wa huwa ayil muhtari aminun. Wa huwa lan utawi wong kang nampa sewa, ayil muhtari tegese wong kang nampa sewa, aminun iku kang den percaya, alal ainil muhtaroti ngatasé barang kang den sewa, mudatal ijaroting dalam mangsa nyewaaken, in kudirot lamun den pasti ya ijaroh bisa manin kaulawan zaman, au mudati imkanil istifa atau mangsa kongang ngalep manfaat, in kudirot bimahali amalin lamun den pasti ya ijaroh kalawan tempat pagawean. Benar. Wa huwa ayil muktari aminun alal ainil muktarot muddatal ijaroh in kudirat bizamanin au muddatin au muddati imkan istifa in kudirat bimahali amalin. Jahit menyewakan mesin jahit kepada Bakar sebulan 100.000. Nah, jahit namanya mukri, orang yang menyewakan. Bakar namanya muktari, orang yang nyewa. Mesin jahit namanya ain muktarot, barang yang disewakan. 100.000 per bulan namanya ujroh. 100.000 namanya ujroh. Per bulannya itu, per bulan 100.000 ya. Per bulannya itu namanya zamanul ujroh, zamanul ijaroh, waktu sewaan. Nah, baru setengah bulan, baru make setengah bulan mesin jahit itu. Padahal pintu rumah dikunci gitu kan, jendela dikunci, nggak ngalen lah kita. Ada yang maling mesin jahit itu hilang. Pertanyaannya, apakah kita yang nyewa ketempuhan? Jawabannya wahwa ayil muktari. Kita yang nyewa aminun, dipercaya alal ainil muktarot, atas barang yang disewa. Artinya nggak ketempuhan kalau hilang barang sewaan itu. Yang penting kitanya nggak ngalen gitu. Nggak ketempuhan, jadi nggak harus ngeganti. Jadi resiko yang nyewain itu mah. Yang penting kita yang nyewa nggak ngalen aja waktu nyewa itu, maka nggak ketempuhan. Baik ijarohnya muqaddaroh bisa manin, akad sewanya dibatasi pakai waktu, per bulan 100.000 tadi, nyewain mesin jahit, saya sewakan, kata jahit kepada Bakar,
Saya sewakan kepada Kemukar mesin jahit ini sebulan 100.000. Nah itu ijaroh muqaddaroh bizamanin. Atau ijaroh muqaddaroh bimahali amalin. Seperti kata Jahit Kar, saya sewakan kepadamu mesin jahit ini perpotong pakaian 1.000 rupiah untuk sewaan mesin jahitnya. Perpotong pakaian 1.000 rupiah. Nah ini yang seperti ini disebut ijaroh muqaddaroh bimahali amalin. Jadi kalau baru dapat 100 potong ya 100.000 berarti upah sewaannya itu. Nah jadi baik ijaroh muqaddaroh bizamanin, akan sewa yang bayar sewaannya dibatasi pakai waktu per bulan 100.000, atau ijaroh muqaddaroh bimahali amalin yang bayar sewaannya dibatasi pakai pekerjaan itu. Kerjaannya mesin jahit per potong 1.000 rupiah. Nah tetap kalau hilangnya itu kita yang nyewa tidak terbilang ngalen karena pintu kita kunci, jendela kita kunci, ada yang maling, nggak ketempuhan, lianahu aminun, karena kita yang nyewa terbilang dipercaya gitu oleh yang menyewakan. Yang penting asal kita nggak ngalen, nggak ketempuhan. Seperti itu ya. Tapi kalau kita ngalen mah mesin jahitnya ditaruh di luar misalnya, hilang ketempuhan itu. Wallahu a'lam bishawab.